Kembali dua sisi, sekali lagi Anda bisa menghubungi nanti di 021, nomor teleponnya akan muncul sebentar lagi, 461 0329. Namun sebelum itu, Mas Roy Suryo segera tambahin dikit lagi. Peliknya di mana menurut Anda? Gini, tidak semudah itu seperti kemarin bilang, oh anggaran 466 seperti triliun. halnya Babe tadi Ya, soal duit. betul, anggaran itu memang bisa dicari, ya. Tapi tidak dengan mudah kemudian, oh nanti ada swasta yang bisa membiayai dan lain sebagainya. Jangan dong. Ini kita berpikir apa? Kalau kita memindah ibu kota pemerintahan, apa jadinya kalau gedung-gedung pemerintahan itu nanti yang bangun adalah swasta? Dipikir nggak itu? Kenapa? Loh, Masalahnya ya kan apa? pasti ada vested of interest di situ. Iyalah, gedung pemerintah yang harus bangun pemerintah. Apakah kita siap dengan utang kita yang sudah membengkak lagi sekarang ribuan triliun? Ide itu betul, ide itu oke, tapi mungkin harus difikirkan atau harus dilakukan dengan smooth, dengan pelan, tidak tergesa. Dan apakah juga nanti semudah itu hanya diputuskan seorang eksekutif saja? Kan perlu pemikiran juga dengan DPR. Nanti Pak Lukman mau jawab. Tapi masyarakat, sebentar dan lain Pak Yayat. sebagainya. Bagaimana dengan urusan itu? Apakah menurut Anda ini adalah waktu yang tepat untuk bisa memajukan dan urusan duit itu apakah harus seperti itu? Begini, ini menurut saya bukan ujuk-ujuk. Sebetulnya zaman PSBY juga sudah. Iya, Kami juga pernah dipanggil dimintai masukan. Akhirnya Pak SBY ngasih 3 opsi. Greater Jakarta, perluasan, kemudian Masjid Raya. Nah, kemudian ini kan isunya terus berkembang. Memang mau tidak mau ini fakta lah. Harus pindah. Contoh menjelang Asian Games kemarin Pak, kami dimintai masukan untuk mengatur transport aja supaya udah ribet banget. Kita genap ganjil, semua diatur. Itu menunjukkan bagaimana persoalan Jakarta untuk event besar saja sudah harus menutup dan sebagainya. Yang kedua yang menarik, sebelum ini menjelang pemilu itu, kan ada rapat koordinasi terkait penataan transportasi di Jabodetabek. Itu kan sudah dikatakan ada kerugian hampir 60-100 triliun akibat kemacetan. Dan fakta yang lebih menarik lagi, data BPS mengatakan kemiskinan di Jakarta itu disebabkan 3 faktor besar. Nomor 1 apa? Transport. Nomor 2 sewa rumah yang makin mahal. Nomor 3 sembako. Itu ciri khas kota besaran begitu? Enggak, ini fakta ternyata di Jabodetabek itu orang mengeluarkan transport sampai dengan 30-40% dari pendapatan mereka. Karena kemacetan. Itu karena kemacetan. Belum lagi ditambah Jakarta nggak punya air baku. Jadi ibaratnya pemerintah pusat bekerja di tengah kota yang sedang kritis, sedang sakit. Jadi ibaratnya ketika ingin mengurus Indonesia, dia berada dalam kondisi yang ikut dengan masalah Jakarta. Jadi sudut pandang kita adalah Jakarta sebetulnya bisa mandiri menyelesaikan masalahnya. Karena apa? Kemampuan kapitalnya cukup, sumber dayanya bagus, infrastrukturnya sudah bagus. Saya simpulkan sebaiknya pemindahan itu segera menurut Anda. Nah, segera tapi dengan syarat. Syaratnya ada. Pertama kan tidak ujuk-ujuk bisa pindah. Minimal syaratnya 1. Rekomendasi Bappenas mengatakan dibentuk badan otoritas tentang pemindahan ibu kota. Kita cukup punya pengalaman tentang badan otoritas ini. Ada 10 destinasi wisata baru di luar Bali ya. Itu ternyata pembentukan dan percepatan badan otoritas itu mampu dibentuk kemudian diberikan konsesi pengelolaan lahan. Swasta? Bukan, pemerintah langsung di bawah presiden. Nah, di sini pun dengan badan otoritas itu dia bisa diberi kesempatan untuk mulai mengkondisikan, menata, merencanakan. Nah, kedua, ada perlu rasa keadilan menurut saya. Kan sekarang ini belum fix siapa yang ditetapkan. Buka aja Beliau khawatir kalau swasta yang dibukaan. Enggak, beauty contest bagi daerah-daerah yang merasa memang siap untuk itu. Beauty contest atau katakan open contest masing-masing daerah yang siap untuk mengundang. mengundang. Jadi kayak di Kalimantan, ini Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur yang menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu adalah paling bebas dari persoalan bencana. Tinggal bagaimana mereka Kalimantan. 3 wilayah Pak. Kalimantan Barat menurut Badan Penanggulangan Bencana itu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Nah, di sini kan nih, yang kedua pertimbangan lain ada masalah tanah. Tanah yang dibutuhkan kisaran 30.000 sampai 40.000 hektar. Yang kedua juga yang perlu syaratkan ketersediaan air. Karena menurut perkiraan Bappenas itu ada 2 kemungkinan penduduk yang akan move on lah. Mungkin dalam waktu 10, 20, 30 tahun. Pegawai dan keluarganya pada situ ya. Yang kemungkinan kalau pindah semua sekitar 1,5 juta sampai kemungkinan 900.000 skenario 2. Jadi kita bisa bayangkan kalau ada sekian juta orang keluar, mungkin beban Jakarta agak sedikit berkurang. Beliau senang apa enggak ini? Senang ya? Pindah-pindah aja deh. Dulu juga waktu revolusi 700.000 diperkirakan pada Januari 46 sampai tahun 49 yang meninggalkan Jakarta, kesibukan nggak berkurang. Pada waktu itu ya, kesibukan nggak berkurang. Nggak berkurang? Nggak. Karena Sekarang juga begitu?
Ini Kalau kalau misalnya orang dipindah. ini pada pergi semuanya kita senang ya. Udah bosan lihat muka mereka. Lu pergi di Hangguran. Tetap di sini kota yang sibuk. Sebab di sini adalah pusat peredaran uang. Waktu itu ibu kota pindah Jogja ya, Pak ya? Iya, 3 tahun Iya, kan? 3 tahun. Ya udah. Tetap sini sibuk. Diskusi diteruskan karena ada orang mau ikutan. Ini warga Jakarta ini, dia juga mau ikutan selain Babe warga Jakarta soalnya. Ada Bung Rahman dari Jakarta Utara. Apa komentar Anda? Gini Pak, menurut saya begini. Ini nanti Jakarta ini, ibu kota Indonesia ini nanti ada kekotak-kotakan. Ya, nanti ada ibu kota kotak-kotak. Ibu kota kotak-kotak maksudnya apa Iya. itu? Maksudnya begini Pak. Nanti ini ibu kota Jakarta ini akan dijadikan ibu kota orang-orang kaya nanti. Anda sedemikian khawatirnya untuk itu? Iya itu karena kalau saya lihat orang-orang kita ini semakin di pinggir gitu Pak. Oke. Semakin di pinggir. Jadi Kalau misalnya cuman alasannya kemacetan, kepadatan Jakarta ini alasannya seperti itu, gampang sekali. Kata Bapak Presiden ini hampir 1.000 lebih pulau. 17.000 belum. Ini hampir 1.000 pulau di Jakarta, di kota Indonesia ini. Kalau misalnya alasannya cuman kemacetan, kepadatan Jakarta, gampang sekali. Seluruh Indonesia ini, seluruh kabupaten ada semuanya, ada perusahaannya. Yang dari kampung nggak boleh datang ke Jakarta, sangat mudah sekali. Oke. Berikan pekerjaan. Jadi jangan terkonsentrasi di ibu kota saja, ya. Jakarta. Oke, baik. Jadi usul Anda apa? Usul Anda? Jadi usulan saya Pak, tolong kalau bisa jangan dipindahkan kota Jakarta ini. Anda minta jangan ini. pindah. Nanti kita ini jadi masalah besar. Baik. Ini masalahnya Pak, masalah keuangan ini kita semakin sengsara ke depannya. Anda khawatir kalau dipindahkan maka bisnis Anda akan susah cari uang. Terima kasih Pak Rahman, terima kasih dari Jakarta Utara. Pak Lukman, ini warga Jakarta ini, ada komentar? Yang menolak pasti ada. Ya. Oleh sebab itu makanya pemerintah harus melakukan persiapannya itu jauh-jauh hari dan lebih matang, termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Saya justru percaya dan sepakat dengan dengan Babe ya. Karena menurut saya sih tidak akan mengurangi kesibukan bisnis Jakarta. Bisnis, apalagi kemudian ada komitmen dalam kajian Bappenas itu bahwa Jakarta tetap sebagai kota bisnis, ya, tetap sebagai kota pendidikan, tetap sebagai kota pariwisata. Jadi rencana Pak Jokowi hanya memindahkan pusat pemerintahan saja. Nah, dalam kajian Bappenas itu seperti itu. Jadi hanya memindahkan ibu kota pemerintahan dan kota politik. Nah, walaupun ini sebenarnya bisa juga kita perdebatkan, misalnya apakah legislatif dan eksekutif dipindahkan ke sana semua, atau belajar dari Afrika Selatan misalnya, eksekutifnya saja yang pindah, legislatifnya tinggal misalnya gitu ya, supaya nggak sering-sering juga DPR ketemu dengan pemerintah, supaya gitu kan? nggak direcokin. Itu soalnya juga bahaya itu. Sekarang itu kan hampir setiap hari eksekutif itu dipanggil DPR. Nah, kalau di Afrika Selatan itu kan dia periodik, setiap 3 bulan kemudian ada rapat bersama dengan legislatif dan eksekutif, karena posisi mereka di 2 kota yang berbeda misalnya. Nah, tapi begini, saya juga memperkirakan Pak Yayat tidak akan serta-merta kemudian misalnya kalaupun pindah di Kalimantan atau di Palangkaraya misalnya, lantas Palangkaraya itu menjadi ramai sekali, jutaan orang pindah gitu. Enggak seperti itu ya. Kenapa Anda punya Tentu ya saya sih merekomendasikan kalaupun terjadi pemindahan pemerintah ke sana, tentu di kota itu ditata sedemikian rupa menjadi kota modern yang pemerintahan itu jalan secara efisien dan efektif ya, dengan menggunakan berbagai macam instrumen-instrumen. Paradigma membangun kota kan bukan 5 tahun 10 tahun, dia bisa 30 tahun. Kita praktek pengalaman itu biasanya 25 sampai 30 tahun kota itu mulai berfungsi. Jadi ini ada proses transisi, kan ada proses yang dimulai dari apa dulu yang harus dilakukan. Kita pernah punya satu praktek yang bisa menarik. Ada satu kantor BUMN nasional, ketika dia kolaps, dia dipindahkan kantornya dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Itu pertanyaan diberikan kepada karyawannya, ikut pindah ke Bangka atau Anda resign? Atau mereka memilih resign karena mereka mengatakan opportunity di Jakarta lebih menjanjikan dibandingkan daerah. Nanti pun bagi ASN pun nanti ada terseleksi ketika nanti kota itu dibangun, itu kan kota berbasis IT dan sebagainya. Maksud saya di sini
nanti pun kalau pindah itu tidak mulai dari nol. Dia harus terkait dengan kota utama yang ada di sana. Jadi berbagai fasilitas yang sudah ada bisa disinergikan dengan pertumbuhan pusat pemerintahan yang baru. Itu kondisi ideal. Sekarang kita menghitung uangnya, menghitung kekhawatiran warganya, menghitung apakah ini akan bisa memberi efek tambah kepada yang ditinggalkan maupun yang pindah atau yang di sana. Nanti Bang Bea sama Pak Roy setelah pariwara berikut ini.